Apa kabar pemirsa dan inspirasi? Kembali bersama saya Maria Makulata. Pemirsa, semangat untuk berbagi serta membantu sesama yang kurang beruntung terpancar pada relawan Seci ketika membantu salah satu warga yang kurang beruntung di tengah keterbatasan, yakni Ma. Namun meskipun memiliki keterbatasan, Ma masih memiliki rasa bakti terhadap kedua orang tuanya. Mengetahui kondisi ini, relawan Seci pun membantu membersihkan rumah serta memandikan orang tua Ma bagaikan rupang Buddha. Jika menggunakan hati ketika memandang orang lain, maka tidak ada hal yang tidak mungkin dilakukan. Seperti yang diungkapkan Master Cheng Yen berikut ini. 又看到了河南这样的个案啊，也是很感动啊，感动的那一位马先生，自己身体呢移动这么的困难呐、他还要照顾母亲，还要照顾父亲呐、这实在是很令人心痛啊，不忍心啊。好在啊，生命中的贵人那可以来帮助他们去帮助他清理家庭，还要呢帮他们洗洗澡啊。老人家呢，不知道多久呢没有出来看过天日啊，慈济人的爱。帮助他呢，清理他的身体就如一佛一样呐。我们用佛心看人，人人都是佛啊。看到了，洗好了，老太太呢，换人的不同的一个人出来了还要呢看到他们为他铺路。这多么美好啊！这一铺呢，他们进出呢就安全多了，好走的路啊！各位菩萨，我好敬佩。 Semangat ini juga terlihat pada relawan Seci di Indonesia ketika memberikan perhatian pada salah satu warga Bali adalah Edi Chandra. Sang istri sempat mengalami koma di tengah keterbatasan. Edi merasa pasrah pada kondisi sang istri Septi. Namun titik terang pun datang. Bantuan diberikan oleh Edi kepada relawan Seci hingga sang istri pulih. Kini setahun berlalu, Edi pun memutuskan untuk memberikan bantuannya kepada sesama yang lebih membutuhkan. Kisahnya berikut ini. Apa yang dirasakan istri saya, kayaknya saya juga merasakan. Waktu mengetahui istri langsung koma itu, serasa kayak mati langkah semua. Jadi tidak bisa berkutik apapun. 2015 menjadi tahun terparah dalam kehidupan keluarga Edi Chandra. Sang istri, Septi Wulandari, mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan anak ketiganya beberapa bulan silam. Ini menyebabkan Septi harus melewati masa koma beberapa hari. Berbagai cara telah Edi jalani untuk kesembuhan sang istri. Namun keterbatasan ekonomi membuat Edi pasrah. Beruntung ketika berada di rumah sakit, Edi mendapatkan informasi mengenai Yayasan Buddha Seci dari salah seorang rekannya. Hingga akhirnya Edi mendapatkan bantuan biaya pengobatan. Ada teman sekolah anak saya memperkenalkan ke Yayasan Buddha Seci. Jadi dari situ ada titik terang Tuhan benar-benar mendengarkan doa saya dan doa semua orang lah. Setelah melewati masa kritis, kini kesehatan Septi pun sudah semakin membaik. Tak hanya bantuan pengobatan yang didapatkannya, namun juga perhatian dan semangat dari relawan Seci wilayah Bali. Salah satunya dalam kegiatan kunjungan kasih. Saya baca-baca di majalah sama korannya, dia menampung segala agama. Dia tidak membedakan agama, tapi dia tujuannya untuk kebaikan. Makanya saya sangat bersyukur ada
yayasan yang mau membantu, dan sangat berterima kasih terutama sama Pak Leo juga, sama semua orang-orang Yayasan Seci. Setahun terakhir, keluarga Edi mendapatkan bantuan dana yang diberikan secara rutin oleh relawan Seci. Namun melihat kondisi Septi yang semakin membaik, maka Edi sekeluarga pun memutuskan untuk memberhentikan pemberian bantuan tersebut. Iya, mungkin karena dilihat dari kondisi saya udah ndak begitu parah kayak dulu, kan yang membutuhkan lebih banyak, yang lebih parah. Makanya kan langkah baiknya sumbangin ke yang lebih membutuhkan lagi. Melihat ulas asih relawan Seci, kini Edi sekeluarga pun mencoba melebarkan cinta kasih yang diterima. Salah satunya dengan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk didonasikan ke Seci. Alberto, Alif Ramadan, Daai TV. Dalam melakukan perbuatan baik, relawan Seci tidak berjalan sendiri, namun juga membuka kesempatan bagi semua orang untuk bergabung dalam setiap kegiatan sosial yang dilakukan Seci. Di antaranya Wihok. Ketertarikannya untuk bergabung menjadi relawan Seci sudah dilakukan sejak tinggal di Batam. Hingga kini menetap di Tangerang. Wihok selalu berupaya untuk bergabung, termasuk ketika relawan Seci melakukan kunjungan ke Panti Werda Sahabat Baru, Jakarta Barat. Liputannya berikut ini. Wihok salah satu relawan kembang yang baru bergabung dengan Seci. Walau telah mengenal Seci sejak di bangku sekolah, Wihok baru pertama kali ikut kegiatan Seci pada tahun 2014 pada kegiatan donor darah di Batam, Kepulauan Riau. Kepindahannya ke Serang, Banten tidak lantas mengikis keinginan Wihok untuk kembali dekat dengan Seci. Pria berusia 36 tahun ini datang sendiri ke Pantai Indah Kapuk untuk mendapatkan informasi tentang relawan Seci. Dan pada Juni 2016, Wihok resmi bergabung dengan Seci sebagai relawan kembang. Setelah bergabung, Wihok selalu aktif mencari informasi tentang jadwal kegiatan Seci, baik melalui website maupun aplikasi Seci. Wihok terlihat sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan. Ia juga kerap mengajak opa-oma berbincang dan menemani mereka mewarnai gambar. Meskipun baru pertama kali mengikuti kegiatan, namun tanpa merasa canggung, Wihok membaur dengan relawan kembang lainnya. Menurutnya, usia muda harus dimanfaatkan untuk mengembangkan hal-hal yang baik dan belajar untuk menjadi lebih baik. Supaya hidupnya lebih berwarna, terus saya merasa kayaknya ada yang kurang nih. Saya harus memberi sesuatu ya, coba sekali, dua kali ya ternyata enak gitu loh. Jadi maksudnya kita merasa diri kita tuh lebih bermanfaat. Banyak belajar. Jadi maksudnya kita tuh jadi merasa oh ternyata selama ini kita masih kurang berbakti sama orang tua. Pertama itu satu. Kemudian kedua ternyata kesehatan itu sangat penting. Jadi misalnya di sini kan ada yang stroke, ada yang sakit-sakitan. Terus gimana kita menjaga kesehatan kita itu satu sisi. Terus seperti tadi kurang berbakti sama orang tua, kita juga jadi cerminan. Mungkin juga besok anak saya juga akan begitu sama saya, ditelantarkan tuh ya. Gimana kita ngajarin anak, banyak lah yang dipelajari. Juga untuk lebih menghargai waktu. Masa muda kita kan terbatas, jadi masih bisa ada tenaga, masih bisa berkontribusi ya sebisa mungkin kita kontribusi. Bibit cinta kasih dapat tumbuh di mana saja dan di dalam hati siapa saja. Apabila tiap hati manusia tumbuh cinta kasih, dunia akan bebas dari bencana dan derita. Yeremia Tera, Irfan Fauji, Daai TV. Untuk berbuat kebaikan hendaknya dibangkitkan setiap saat dalam hati setiap orang. Karena jika semakin banyak orang berbuat kebaikan, semakin banyak sesama yang kurang beruntung mendapatkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti yang diungkapkan Basir Cengen berikut ini. 这样关关苦难人呐、菩萨呢关关帮助他，引导他，关关通过，往前走过的，那就是佛陀的道路。所以要有佛的因呐、这个佛的因是我们的心灵，心灵的 真如本性，我们要这个真如本性呢，这个因子啊，要把它提升起来。
那世间的这样的因缘，借重这样的因缘，我们要赶快去结好缘呐、我们现在就是要接引了，懂得造福的人，都跟他们多接触啊，这都是我们要表达的哦。那将来你们呢，也都是呢，在人间菩萨该付出的，总是要付出。那么我们要多人间菩萨要多招生，点滴呢汇聚起来，那积少成多，也可以付出。期待大家呢要坚定信心啊！我们行善行孝不能等，而且呢行善呢要广招来众，更多的善心，更多的好人，那么你的地方呢一定就会更。Dengan mengajak semua orang menciptakan berkah dan menjalin jodoh yang baik, maka semakin banyak orang berbuat kebaikan. Sekian dari Inspirasi hari ini. Sampai jumpa.